Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama gua di New Supra 1. Oke, mungkin yang ditunggu-tunggu ya. Udah lama. Eh, Kali ini gua mau review alat yang eh, gua bilang bukan eh, ini gua bukan favorit gua, bukan termasuk favorit. Tapi eh, kesukaan banyak orang, guys. Nih, Nipex Cobra 125 ya, ukuran 125. Ini kesukaan banyak orang. eh, Semua orang banyak ngomongin ini, apalagi dunia EDC ya. Kita ngomong yang ukuran ini ya, ukuran 125, particularly pada khususnya di ukuran 125 ini akan bersinggungan dengan per EDC-an, everyday carry ya, peralatan yang tiap hari ditenteng-tenteng, dibawa masuk, dikantongin dan lain-lain, tiap hari dibawa. Ini sangat berkaitan erat dengan EDC, sehingga ini menggemparkan dunia per EDC-an. Tidak lain adalah Knipex Cobra. Ini adalah tang yang sangat fenomenal, sangat sukses ya, sangat hype lah waktu itu, tahun 94 ya. Udah keluar. Seperti biasa mereka selalu rilis di ukuran yang standar, ukuran 250, tapi pada dasarnya dia ini sampai ada 22, kalau nggak salah 22 ukuran ya, 22 macam ukuran ini. Oke. Yang pertama, ini abaikan ya, ini buatan gua doang, cuman dari kertas ya. Nah, gua nggak ada budget untuk bikin sarung kulit segala macem. Menurut gua nggak terlalu perlu. Oke, yang pertama, seperti biasa gue pasti, kenapa gue beli ini ya. Yang pertama, gue udah punya yang Nipex itu, gue udah beli yang lens plier ukuran besar. Ini dia ya, video gue udah ada nge-review ini nih. Tadinya gue beli ini nggak bakalan gue pakai sih, jarang. Ini ya gue sayang lah ini sebagai self reward aja. Ya kalau memang nanti kepake nggak masalah juga, cuman ini sementara sih gue perlakukan sebagai tuan raja penunggu toolbox gue. Ini ukurannya besar ya, ini cuman separuhnya ya, ini 125, ini 250 ya, 250 mili atau 25 cm. Ini udah terkenal juga, rahangnya segini. Dan ini beda dengan ini ya. Ini mekanismenya beda dengan ini. Kalau ini ada gigi jauh paralel, kita buka begini, dia akan buka sedikit aja. Tuh, ini kita buka banyak, dia tuh cuman buka sedikit. Tuh, kita buka segini lebarnya. Nah, kalau ini tang Cobra ini enggak, dia ya paralel biasa aja, tapi mekanisme lockingnya sama nih, tetap dipencet. Ini ada pencetannya, tombolnya ya, ini kan agak nongol sedikit, ada tombolnya. Ini mau untuk memperbesar mulutnya. Oke, ini kita singkirin dulu tadi. Dah, karena gue udah punya ini, gue udah punya EDC adjustable range ya, dan gue kemarin sempat salah testimoni. Gue nyatakan bahwa ini barang yang nggak berguna dan lain-lain. Ternyata pada saat gue pakai, ini bermanfaat guys.
Ini lumayan bagus, lumayan bermanfaat, walaupun memang agak berat makanya. Ya namanya barang 10 cm kan. Tentu saja daya ungkitnya akan berat gitu loh. Akan berat. Nah, ini gua beli tang Cobra ini. Gua beli tang Cobra ini untuk nemenin ini, guys. Untuk menemani EDC wrench, EDC adjustable wrench ini. Jadi misalnya butuh ngencengin sesuatu baut, kan butuh dua sisi ya, dari sisi sini dan sisi sini. Nah, jadi kita bisa pakai seperti ini gitu. Kalau cuman pakai satu ini doang, pakai ini doang susah, kan harus ada temennya ini ya. Nah, kayak gini. Nah, kalau butuh ya kan begini, harus ada temennya. Seperti ini. Jadi bisa berfungsi dengan baik menggunakan dua alat ini. Itu yang yang pertama ya, untuk menemanin. Kemudian yang kedua, memang gue butuh tang. Gue belum punya tang kecil. Gue punya tang seukuran ini. Ada lagi tang yang besar, 20 cm. Ini nanti besok atau kapan akan gue review juga. Ini yang model channel lock. Mirip beda-beda tipis sama Cobra. Cuman dia beda mekanisme. Kalau ini dibuka aja, mirip Cobra XS. Tinggal buka. Ini groove joint plier nih namanya. Nah, kalau ini begini aja lebih simpel. Kalau ini mesti dipencet. Gue belum punya yang ukuran segini, guys. Adanya yang gede gini. Nah, maka itulah alasan gue beli tang ini, karena emang di EDC gue belum ada tang, dan menurut gue wajib sih harus ada tang. Nah, gue sebenarnya udah punya si tang Jakemi ya, apalagi tuh tang multi tool. Ini lebih banyak fungsi ya, yang gue sempat review kemarin. Cuman lu tahu kan akhirnya gimana nih, meleot guys ini, karena ya kualitasnya segini. Ini bukan baja mahal ya, bahannya juga bukan bahan premium, walaupun ini sampai sekarang masih gua pakai guys, masih gua bawa di tas, karena gua males ngetenteng ini setiap hari jalan ke kantor kemana bawa ini berat, cukup berat guys, karena isinya beragam ya. Gua bawa Cobra, gua bawa ini ya. Terus kemudian ada ada segala macam, ada cutter utility knife, ada obeng. Menurut gua ini terlalu berat, mungkin hanya untuk tertentu aja. Gue sekarang lebih suka bawa ini aja. Terus ini kan juga ada pisaunya dan lain-lain, ada ini lebih banyak lah gitu loh, walaupun minimalis banget gitu loh. Nah, ini lihat somplak guys, twisted ya. Ini melintir guys, melintir, twisted. Karena gue pakai secara bukan membabi buta sih, gue agak memaksa waktu itu. Gue pakai untuk ngebongkar pipa ya. Kebetulan gue pikir cuman pipa doang. Gue puter dengan kenceng, berhasil. Terus gue pasang lagi kerannya, ganti keran. Tas gue periksa, begini jadinya. Nih guys, jadinya begini, melintir. Dan ini it's breaking my heart. Gue ngeliat ini barangnya lucu, keren, bagus. Ternyata nggak sekuat yang gue bayangin. Nah, gue mau nggak mau mikir, gue mesti punya EDC yang kuat gitu loh.
untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak terduga seperti kemarin itu loh. Kebetulan kemarin gue belum punya tang segede ini gitu loh. Tang yang gede ini belum ada. Gue pakainya yang ini gitu loh, dan gue pikir ini oke gitu loh, ternyata enggak. Harusnya pakai ini guys. Insya Allah kalau pakai ini sih aman. Ini gede ya, ukurannya 20 cm kalau yang tadi. Nah ini balik lagi, maka gue terobsesi untuk mencari kekuatan guys. Gue terobsesi sama apa sih, peralatan apa sih yang kuat gitu loh. Gue cari, ada beberapa merek lah ya yang terkenal ya, kategori sultan tuh. Ada Knipex, Wera, Sata. Nah, 3 besar ini ya, mungkin Channel Lock ya, Amerika ya. Milwaukee gitu. Cuman kalau Milwaukee lebih banyak ke mungkin lebih banyak ke power ini ya, power tool ya, pakai peralatan listrik ya, kayak mesin bor dan lain-lain. Cuman yang kalau yang terkenal ya Channel Lock. Kalau Channel Lock di Indonesia gak masuk. Yang banyak yang masuk tuh Wera, Sata ya, Sata, Wera, Knipex yang sering banyak orang perbincangkan, dan mereka ini pakai bahan-bahan premium guys. Pakai baja 61 HRC. Bisa bayangin, ini lebih keras daripada pisau pada umumnya. Makanya giginya juga nggak gampang rontok ya, nggak gampang hancur giginya. Kemudian alasannya lagi kenapa gue beli, ukurannya sangat compact, kecil, 125, dan ini yang gue butuhin gitu loh. Ya, ini bisa masuk ke kantong ya. Bisa lihat nggak ya? Ini bisa masuk ke kantong. Masuk. Bener-bener masuk ke dalam. Ya. Bener-bener nyaman. Enak banget. Jadi seperti itu. Mudah sekali dimasukin kantong maupun ke dalam pouch ya. Ini pouch. Ini bukan pouch khusus EDC ya. Ini gua males pakai pouch edisi yang itu karena terlalu ceper gitu, sehingga sulit masuknya. Kalau ini kecil tapi agak menggembung gitu loh. Ini harganya kalau nggak salah sih gue lihat di e-commerce 40.000. Coba deh lu cari deh tempat kacamata Lacoste. Ini gue nggak beli, punya bini gue pakai, dan lumayan cakep, lumayan keren. Terus bisa masuk semua EDC gue di dalam satu pouch ini, yang ukurannya maksimum ya sekitar 12,5 ini. Kalau udah di atas 13 cm kayaknya nggak bisa. Oke, itu alasan yang ketiga. Kemudian alasan yang keempat ya penasaran sih, jujur penasaran. Kenapa? Karena sebenarnya gue nggak terlalu yang gimana sama tang ya, sama sebuah tang ya, menurut gue biasa aja. Dan gue orang yang jarang pakai tang sebenarnya, karena masih ada kunci Inggris dan lain-lain ya, yang menurut gue lebih nyaman dipakai daripada tang itu loh. Terutama gue jarang menemukan pekerjaan yang pakai tang gitu loh. Kebanyakan gue ketemu hexagon gini, bongkar pasang furniture, kemudian kan pakai kunci L dan kunci Inggris ya, kunci L dan kunci Inggris gitu loh, kunci L dan kunci Inggris gitu. Jadi gue ngerasa buat apa pakai tang gitu loh, karena sekarang jarang sekali gitu loh. Tapi gue penasaran guys, kenapa orang-orang begitu mengkultuskan tang Cobra ini? Kenapa? Gue bingung gitu loh. Nah ini makanya gue penasaran, akhirnya gue belilah. Gimana sih sensasinya pakai tang sultan gitu kan? Karena ini sangat-sangat menghebohkan waktu itu, menghebohkan keluarnya ini tuh ukuran segini tuh, ukuran yang 125 ini menggegerkan dunia peredisian.
Jadi ini masuk kategori EDC ya, karena bisa ditenteng-tenteng, dikantongin. Tapi sekarang ada lagi yang lebih fenomenal, yaitu Cobra XS. Ukurannya lebih kecil dari ini, ya segini lah. Ukurannya segini, 10 cm. Jadi lebih pendek lagi dan tanpa rubber ini. Tanpa rubber apa ya, handle-nya nggak diselimutin rubber gitu. Jadi bener-bener telanjang dia. Itu namanya Cobra XS, extra small ya, XS extra apa extra small ya, extra small. Itu sangat kecil banget, lebih compact lagi. Mulutnya lebih lebar sedikit daripada ini. Kalau ini lebarnya berapa ya? Empat limaan guys, ya kita anggap 45an ya, 45 mili guys ini guys, segitu lebarnya loh, segitu lebarnya. Baut yang segede gini aja bisa digigit dengan sempurna. Lihat guys, lihat gigitannya guys, lihat gigitannya sempurna kan guys, tuh. Ini makanya ini benar-benar kuat guys. Nih, nah itu gua penasaran kenapa orang beli, akhirnya gua terjun juga beli dan pengen merasakan, dan gua beberapa kali pakai oke gitu loh, sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan kapasitasnya, gua bisa terima ini, dan ini menurut gua useful memang. Kemudian alasan gua yang kelima ya, aktualisasi diri, self reward ya. Ya beli-beli begini ini ya kepuasan diri lah, kebahagiaan ya, apa namanya, menghargai diri ya. Kalau lu beli Gundam, lu modif motor, lu hobi modif mobil, lu hobi ngumpulin apa itu kan kelihatan ya guys ya. Itu kan kelihatan dan dinotis gitu loh sama ibu negara ya. Kalau ini kan enggak, lu beli beginian dipikir berapa nih, 20.000 ya, ngapa beli, dan ini kan bermanfaat, memang dipakai gitu loh. Ini dipakai, bener-bener dipakai gitu loh. Jadi ini koleksi begini, ini nggak kelihatan kalau ini kita ini membeli sesuatu yang mahal gitu loh. Padahal harganya, aduh, bikin mules juga guys. Lu cek aja dah harganya berapa. Cobra 125 nih, Knipex Cobra 125. Ini bikin mules harganya, tapi kalau orang awam yang nggak tahu, ini dipikir harga 20-30 ribu, paling 15 ribu kali, apalagi kecilnya segini, dipikir harganya cuma 15 ribu. Percaya nggak kalau dibilang harganya ratusan ribu, berapa atau sejuta, ini nggak bakalan percaya ya kan. Tapi ini memberikan kebahagiaan buat kita, ini self reward lah kerja keras kita gitu. Kita pengen sesuatu yang mahal, pengen sesuatu yang ini sekaligus bermanfaat gitu. Nah itu oke. Itu mukodima aja. Kemudian kita lihat speknya ya, fungsinya. Dia ukurannya 125, 12,5 cm. Ini masuk kategori IDC. Ini disebut juga, kalau di luar orang nyebutnya juga pump plier atau tang pipa ya. Tang pipa ya, karena memang mulutnya ini mengakomodasi untuk permukaan-permukaan yang turbular atau bulat. Misalnya ini pipa ya, gini nih, ini sangat kencang guys, ini guys, ini sangat sangat rapat karena gigitannya luar biasa. Ini geriginya, lihat nih geriginya di sini masuk ke dalam gini guys, bukan lurus begini, beda ya. Lihat nih, lihat ya guys, ini yang punya Camel ini biasa aja nih, gerigi ngikutin permukaan ini aja giginya. Kalau ini beda guys, coba lihat, periksa, kelihatan nggak ya, tuh giginya ini masuk ke dalam guys, kayak ular kobra guys, masuk ke dalam gini. Nah sedangkan ini
ini posisinya keluar ke sana guys, narik ke sana. Jadi permukaan yang bulat ini, pipa ini akan digigit sedemikian rupa. Lihat, ini menggigit ke dalam, ini menggigit keluar. Jadi ini rapet guys, dan ini sangat kuat guys. Gue kasih tahu videonya nih, bukan gue ya, ini di video aja nih, video orang lain. Ini guys, contohnya kayak gini nih ya, bisa lihat itu diinjek orang berat badannya 80-90 kilo aman. Ini ukuran yang 150 mili kayaknya ya, ukuran Cobra 150 kayaknya nih. Lu terkenal nih, banyak sih video-video demonya. Lu cek aja di YouTube video demonya ya. Nah ini dia guys, nah ini video demonya, lihat betapa kuat dia. Nah, dia ditambahkan besi ya, besi panjang gitu ya. Ini diberikan besi panjang. Lihat demonya nih, tuh. Ini ukurannya sama kayak ini, Cobra ini 125 ya. Cuman dia tambahkan besi panjang. Nah tadi contoh demo kekuatan ya dari tang Cobra ini 125 ini. Jadi nggak ragu lagi sih kekuatannya. Nah kemudian apa ya, self lockingnya itu tadi di kita misalnya menggigit begini nih, ini nggak langsung jatuh begitu, ini rapet, ini bisa bener-bener kuat guys menggigit. Self locking itu. Kemudian gue sukanya ukurannya compact ya, compact kecil 125. Tadi gue bilang ini sangat kecil dan bisa masuk kantong gitu loh ya kan. Ukurannya kecil, makanya gue suka keunggulannya di situ. Walaupun ada yang lebih kecil lagi, Cobra XS. Kemudian apalagi ya, ini ada pinch guard di sini. Jadi dia agak dari sini terus agak begini. Ini untuk mencegah kita kejepit guys. Nah ini akan kita akan kejepit tapi nggak parah. Kejepitnya ya cuman kejepit gini doang. Ini akan mencegah kita benar-benar kejepit sampai ini mepet. Jadi ini nggak akan nempel sini. Segimanapun nggak akan nempel. Seperti itu. Kemudian kenapa nggak beli Cobra XS ya? Ukurannya emang bener lebih apa ya? Lebih kecil Cobra XS ya. Cobra XS segini kurang lebih, dan dia telanjang, nggak pakai ini. Lebih apa ya? Lebih fotogenik dia. Kalau di foto-foto di Instagram tuh keren banget karena berjajar gitu barang-barang EDC 10 cm-an ya. Tapi dia apa ya? Gigitannya tuh lebih ukuran bautnya lebih besar yang digigit ini. Ini sampai ukuran baut 27. Sedangkan kalau XS tuh hanya sampai ukuran 24 kalau nggak salah. Kemudian ini lebih keras guys bajanya. Bajanya 61 HRC.
Beda dengan Cobra XS, dia hanya 60 HRC. Jadi ya selisih dikit sih. Tapi ini lebih apa ya? Lebih kuat ya bisa dibilang. Kemudian kita akan ngomongin kekurangannya ya. Kekurangannya ya kalau gue bilang kekuatannya kurang ya. Karena gimana pun ini barang yang pendek. Walaupun sebajanya sebagus ini ya, lihat ini. Mekanismenya juga dijepit gini kan. Ada dua jepitan begini, dua tumpuan. Artinya ini bagus banget. Bandingkan sama ini. Ini kan cuma satu tumpuan ya, ini cuma nempel begini aja. Dan ini dua. Jadi kekurangannya ya memang kalau gue bilang kurang kuat karena ini pendek. Jadi torsinya akan butuh effort yang lebih untuk pekerjaan-pekerjaan yang berat, untuk baut-baut yang besar atau baut-baut yang udah berkarat yang kita mesti bongkar gitu agak susah memang. Kemudian ergonomisnya kurang. Dari dulu gue bilang kalau yang model begini ini beda dengan kita menggenggam sesuatu yang bulat gitu. Gini. Jadi ini kalau model begini ini kurang ergonomis. Tapi karena ini ukurannya kecil guys, nggak terlalu berasa ini. Jadi masih kategori nyaman. Cuman pasti lebih nyaman lu megang kunci Inggris ya. Kunci Inggris gitu, megang begini ya. Kunci Inggris begini. Ini lebih nyaman lu megang begini daripada begini. Kemudian kekurangannya nggak ada pemotongnya guys ini guys. Ini bener-bener cuman tang doang sih. Nggak ada potongnya. Padahal ini menurut gua perlu nih. Nah ini kan kalau misalnya kita mau motong kawat bendrat itu kan perlu ya. Nah ini gue kemarin sempat susah. Nah gue pakailah ini, akhirnya gue pakai ini untuk motongin kawat bendrat. Apalagi gue motongin kawat bendrat yang kayak kawat jemuran, bukan kawat bendrat yang tipis ya, kayak jemuran gitu yang buat kawat jemuran tuh kan lumayan tebel ya. Gue potongin pakai ini dan gue coba gue puntir bendratnya pakai ini. Ternyata berat sekali. Gue rasain ini tuh underpower ya. Berasa banget beratnya pakai ini gitu loh. Dengan memuntir-muntir ini, wah berat banget sampai keringetan gue. Akhirnya beberapa titik gue ganti, setelah ngerjain beberapa titik gue ganti ini. Nah ini lebih enak sih guys. Karena ini besar jadi bajanya juga besar. Kita meluntirnya juga lebih ringan, lebih mudah, lebih ringan ya pakai ini. Sedangkan ini lebih berat. Tapi apakah bisa? Ya bisa, tetap bisa. Ya ini kan IDC ya, yang dibawa, yang ditenteng-tenteng, yang lu nggak punya tempat yang besar, lu cuman butuh beberapa alat dalam satu pouch yang kecil, lu bawa kemana-mana supaya multifungsi. Ya udah, ini nggak apa-apa, nggak masalah dipakai. Oke. Kesimpulan gua ini sih nggak sehebat yang banyak orang bilang ya. Kekuatannya gua akuin dia lebih kuat memang. Apalagi ditambah dengan besi tadi ya, untuk memperpanjang ini akan jadi dengan tambahan besi itu dia akan lebih kuat gitu loh, untuk mendapatkan torsi yang besar gitu loh. Tapi menurut gua dengan benda sekecil ini, setipis ini, ya lu nggak bisa berharap terlalu tinggi gitu loh untuk memutar, kemudian bisa ergonomis gitu loh, bisa nyaman. Gua rasa sih nggak segitunya. Terus kemudian kenapa orang bener-bener memuja-muja ini tang gitu loh. Gue juga nggak ngerti sih. Cuman ya gue ngikutin hype-nya aja, karena gue lihat juga jarang ada yang jual tang yang multifungsi seperti ini, yang modelnya begini, yang ditiru dengan ukuran segini, kayaknya belum ada ya. Kalau yang 150
250 kayaknya udah banyak. Kayaknya sekitar 10 8 ini tuh banyak yang model begini. Yang sudah model begini buatan Cina itu banyak banget. Tapi nggak begini juga, nggak jepit begini juga. Biasanya model-model begini guys, model-model yang biasa begini, groove joint plier biasanya. Nah yang ukuran 125 memang jarang ada yang bikin, dan ini menurut gua terobosan ya, ini oke banget. Nah kemudian tadi gue ceritain memang fungsinya seperti itu. Gua belum menemukan. Oh ya, satu lagi. Untuk memutar baut gue tetap prefer yang ini ya guys ya, kunci Inggris, karena ya bentuknya ini lebih smooth dan apa ya, lebih enak ternyata guys. Ini di pengalaman gue bersepeda, gue bawa ini dengan bawa ini, gue puntir begini, ini lebih berat guys. Dan ini baret-baret nih, murnya atau bautnya baret-baret karena tergores sama giginya ini yang tajam. Kalau ini aman, dan ini ternyata oke. Gua kemarin sempat salah review, sempat bilang ini nggak berguna, tapi ternyata pas gua pakai, gua coba-coba lagi, gua pakai, ternyata ini oke sih, nggak masalah. Oke, seperti itu. Gua tetap prefer kunci Inggris. Sehingga gua juga bakalan beli ini. Akhirnya juga gue beli ini akhirnya. Ini akan gue review besok ya, kenapa gue beli itu. Oke, kayaknya segitu aja. Kalau lu emang seneng dan pengen, beli aja, tak nabung aja ya, tenang aja, bini lu nggak bakalan tahu lu beli ini barang mahal-mahal begini, karena ini taunya dia ini cuman alat tang yang nggak seberapa ya. Kalau daripada lu beli Gundam, beli apa, ngerokok lah yang ini nggak bermanfaat, mending beli ginian bermanfaat guys. Oke, itu aja kayaknya dari gua. Apakah gua puas pakai ini? Puas. Apakah worth it? Menurut gua worth it ya, dengan spesifikasi material yang dikasih, dengan kekerasannya yang 61 HRC, material tingkat tinggi, kemudian rahangnya yang sebesar ini ya, bisa membuka sebesar ini, kemudian bisa masuk kantong dan lain-lain. Segudang kelebihannya itu ya, menurut gua ini worth it sih ya, walaupun harganya ya agak bikin mules. Tapi tenang aja guys, ini nggak ada apa-apanya dibandingin ini guys. Ini ukuran sama tapi ini harganya 2 kali lipat guys. Percaya nggak lo? Oke. Kayaknya gitu aja sementara. Selamat menikmati libur panjang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.